wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin mustadafin mujahidin fi Gaza fi Filistin wa fi kulli biladil muslimin ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, menciptakan diri kita, menciptakan orang tua kita, menciptakan anak-anak kita, suami kita, istri kita, pasangan kita, dan seluruh leluhur-leluhur kita, yang tidak lain tidak bukan di antara atau dalam tanda-tanda kebesaran tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajak kita mikir, merenung, sebagaimana yang dia sampaikan dalam surat Ali Imran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Di antara tanda-tanda kebesaran tersebut tentunya alam semesta ini yang kita lihat begitu luar biasanya, dan semua mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas itu semua. Kita sekarang saja yang ada di muka bumi ini atau di atas bumi ini, jamaah sekalian, merasakan begitu besar kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak membeli udara, meskipun sekarang kalau Anda lihat di marketplace online itu, ketik aja udara segar pegunungan, ada yang jual. Iya beneran, pakai plastik gitu dijual berapa gitu, udara Gunung Kidul, udara apa gitu, terus dibuka sama dia, dihirup, beneran sampai kayak begitu. Makanya beruntunglah kita ya yang hidup dalam kondisi yang dimudahkan dalam banyak hal ya. Kita di Indonesia ini nggak ada musim-musim ya, nggak ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur gitu kan. Musim kita kan panas dan dingin, atau lebih luas lagi ya musim durian, musim rambutan gitu. Kan gitu. Maka kemudahan ini jamaah sekalian Allah berikan kepada kita semua untuk kita syukurin tentunya. Dan manusia kita ini memang sudah diciptakan Allah, sebenarnya kita kayak laptop ya, atau kayak mobil yang ada otaknya gitu kan. Kalau mobil-mobil mewah itu kan biasanya tuh dia akan di reset ulang gitu ya. Kalau misalkan dia sudah bermasalah pelistrikannya, digitalis mobilnya itu gitu-gitu, saya tidak paham itu biasanya akan dimasukin ke komputer, dicolokin ke mobilnya gitu. Nah, makanya kita pun sama sebenarnya dalam konteks kita sebagai manusia ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pedoman ya buat kita semua dalam Al-Qur'an. Contoh begini, saya mau tes. Kita itu memang harusnya hidupnya di mana? Di bumi kan? Sepakat kan? Atau ada yang pengen tinggal di Mars? Kan sekarang orang sibuk nyari kehidupan di planet lain gitu kan. Itu tuh bagi saya pribadi gitu ya, ya bagus-bagus aja secara ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran ngomong apa tentang itu? Al-Quran bilang, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita menciptakan manusia, kita nih anak-anak keturunan Adam nih untuk jadi khalifah di mana? Di bumi, bukan di Mars. Jadi ngapain sibuk cari kehidupan di Mars gitu maksudnya?
kita udah gitu udaranya lah nggak cocok segala macam, nggak bisa nanti mau cari bakso dengan mudah, misalnya kayak begitu kan. Jadi begitu banyak kemudahan yang Allah berikan buat kita ini sebenarnya ya salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya? Untuk kita itu bisa menjalankan peran kita sebagai hambanya Allah dan khalifah. Itu aja sebenarnya. Dan itu butuh kesehatan pastinya. Ya makanya Allah memberikan cara, metode yang diajarkan Nabi SAW sebagai, jadi Nabi itu saya nyebutnya ya, kalau bahasa saya Nabi itu prototipe manusia surga. Nabi itu. Jadi prototipe manusia surga itu Allah ciptakan di bumi, namanya Muhammad SAW. Baik. Terus kenapa saya bisa ngomong kayak begitu dan hubungannya sama kita apa? Atau mungkin hubungan dengan tema hari ini apa? Ya karena memang Nabi meludah, ludahnya Nabi itu wangi, ya kan? Di surga gitu kan? Sama. Di surga itu bahkan kita nggak ada ingus lagi, ya, nggak ada buang air kecil lagi, buang air besar lagi. Yang ada mentok-mentok cuman keringat doang, itu pun wangi banget. Itu di surga, ya. Makanya kita nih begini-gini nih kita nih gini-gini kita bukan manusia bumi aslinya, bukan manusia bumi. Coba aja sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang di muka bumi dengan segala kekuasaan pasti bosen, percayalah bosen. Mentok-mentok kita mau hebat makan sehat kayak apapun tetap harus BAB, iya kan? Terus terus apa lagi ya, mentok-mentoknya kita mau makan, ya misalkan gini, di depan kita zaman sekarang ada makanan sehat, mentok kan kita makannya, nggak bisa banyak-banyak, betul kan? Di surga ada nggak kayak begitu? Nggak ada, nggak ada lapar, nggak ada haus, kalau mau makan makan aja, nggak ada kenyang, nggak ada, semua nggak ada, makan aja, itu di surga. Makanya kita tuh diiming-imingi surga tuh luar biasa. Dan supaya di sana tuh masih perjalanan kita jauh nanti ya, di bumi ini dibikin kayak begitu, prototipenya oleh Allah gitu kan. Gitu, digambarkan surga tuh kayak begini segala macam. Terus di surga juga, di surga tuh makanannya apa? Udah jelasin tuh di Quran begini. Ya. Sehingga keinginan kita untuk ada di surga tuh atau berada di surga tuh berlimpah ruah. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita kalau minta surga, mintalah surga Firdaus a'la, Jannatu Firdausil a'la gitu kan, kayak begitu. Nah, jadi jemaah sekalian, sehingga gitu, syariat ini Allah turunkan ya kepada kita semua dan diwahyukan dari Nabi SAW. Ya tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menjalankan peran itu. Ya. Jadi sekarang begini. Contoh. Kalau misalkan kita punya laptop atau handphone lagi error gitu kan, lagi hang gitu kan. Biasa zaman dulu saya udah lama nggak pegang laptop soalnya. Kita pencet tuh kan tombol power itu kan, lama gitu matilah dia. Kalau bahasanya matilah dia, laptopnya maksudnya. Lalu itu keadaannya kayak begitu. Maka pertanyaannya kalau kita apa? Kalau misalkan bab tentang meriset tubuh kita itu, hati kita itu, pikiran kita itu, jasad kita itu, atau akal kita itu, caranya gimana? Nabi ajarkan. Ini satu. Bukan tips, saya nggak suka tips. Tips itu terlalu kecil. Maunya yang gede-gede sekali. Kalau Nabi SAW disebutkan, ya pertama gini, Anda capek nggak hidup di dunia ini? Capek nggak? Capek loh, ngurusin suami kayak begini, belum lagi ada anak, belum lagi ada masalah, capek, ya kan? Tapi ya lelah bukan berarti kita harus menyerah, itu, nggak apa-apa, jalan aja terus, gitu ya. Jadi tadi kembali ke tadi tombol reset tadi. Maka banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cara. Nah, contoh begini. Sahabat-sahabat itu ketika mereka radhiyallahu anhum ajmain
mereka lagi lelah, lagi letih, tiba-tiba Nabi ngomong begini. Tiba-tiba Nabi ngomong begini kepada salah satu sahabat yang bernama Bilal radhiyallahu anhu. Kata Nabi begini, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Satu. Terus apa hubungannya sama kita kan gitu? Nabi menyebutkan lagi dalam sebuah hadis yang lain. Nabi katakan, dijadikan kepadaku cahaya mataku atau kecintaanku terhadap dunia ini salah satunya adalah dari sholat. Jadi sholat itu seperti tombol reset. Ya, sholat itu seperti tombol reset. Tombol reset apa? Semua. Nggak percaya? Baik, dok. Apakah sholat itu bisa menyembuhkan penyakit secara fisik? Kata siapa? Kan kata siapa? Kata Jaidul Akbar. Sakti benar saya. Tapi Nabi ada hadisnya. Nabi katakan apa? Sholat malam itu bisa mengusir penyakit. Coba. Makanya kalau Anda di sini, dokter, bagaimana cara, nih lihat kalimat ya. Bagaimana cara supaya saya bisa apa tuh namanya, anti aging itu, nggak menua. Ya kan sekarang kan begitu tuh. Anda tuh kan bukan ketipu sih, dikadalin mulu. Beli ini, beli itu, ini mencegah keriput, penuaan, mati juga. Percayalah. Nggak bisa. Bener kan? Ini kok dokter ngomongnya sarkas gitu? Enggak, mati kok. Bakal mati kita pada. Kan gitu kan? Cuman yang akan hidup itu amalnya kita. Di sini mungkin ada kitab. Pasti ada kitab di sini. Tempat ini di masjid yang mulia ini, Masjid Darussalam ini pasti ada kitab Riyadhus Shalihin. Pasti ada. Kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Anda tahu umurnya berapa? Hanya 46 atau 45 gitu. Nulis kitab dari umur berapa gitu, kayak pernah ngitung-ngitung gitu, nggak iseng sih, kayak ngitung-ngitung dari umur beliau balik segala macam sampai beliau meninggal, itu ternyata per hari bisa menulis 40 halaman. Coba, sehari 40 halaman. Kitab Riyadhus Shalihin itu salah satu kitabnya aja. Itu maksud. Jadi kalau Anda mau mikirin anti penuaan, nggak usah kekecilan, long lasting sekalian, nggak mati-mati. Begitu loh. Kalau nggak mati-mati caranya gimana? Anda harus mikirin satu, men-set up suatu amalan yang membuat Anda mati, kita mati, itu pahala tetap ngalir. Itu long lasting namanya. Nama kita tetap hidup selama-lamanya. Kan kalau lagunya zaman dulu kita, terpujilah wahai ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup, gitu maksudnya. Gak usah dinyanyiin. Namamu akan selalu hidup. Itu maksudnya hidup. Pengen gak namanya hidup? Pengen lah. Caranya gimana? Beramal gitu. Itulah anti aging, bukan anti aging lagi, long lasting terbaik buat diri kita. Itu maksudnya. Makanya mikirin. Nah, jadi banyak tuh caranya Allah memberikan pola itu kepada kita. Nah, kembali ke itu tadi. Kembali ke sholat tadi. Maka Rasulullah mengajarkan begitu. Berarti sholat malam itu bisa mengusir penyakit, benar, komplit, satu. Yang kedua apa? Ada masalah, susah hati, gelisah, gundah gulana, apalagi, komplit semua. Solusinya apa? Sholat. Coba. Emang bisa semudah itu? Nah, gitu kan orang zaman sekarang bilang kan? Iya, semudah itu. Cuman kita yang bikin sulit aja. Kenapa? Kita sholatnya nggak pakai rasa. Sholatnya nggak ada rasa, jadi Allahu Akbar. Bacaan iftitah nggak tahu. Bukan nggak tahu, nggak menghayati. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah, ada paham. Habis itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngerti bahwa setiap ucapan dia ketika dia membaca Al-Fatihah tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah apa? Hambaku telah memujiku. Wih, kayak gitu. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Dia merasakan kenikmatan itu, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pada akhirnya naiklah ketaatan dia. Jadi kalau jasad ini mau dipakai, Nabi katakan umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi kan gitu kan? Rata-rata begitu.
Artinya sampai umur 70 tahun Anda harus masih bisa menggunakan jasad atau badan ini untuk beribadah. Itu. Saya kemarin baru dari Tasik. Di Tasik itu saya naik gunung. Naik gunung pagi-paginya. Gunung Galunggung. Bukan daki gitu, ada tangganya kan. Tangganya banyak Ibu, 600. Banyak juga nih tangga itu kan. Wah, kita udah pede-pede aja gitu kan. Woi, keren nih gitu kan, lah mati gitu kan, bisa naik tangga 600. Turunnya saya berlari. Turun tangga gitu kan, ngetes dengkul. Oh, alhamdulillah masih bagus. Meskipun pulang-pulangnya juga pegel-pegel juga. Normal lah. Lagi begitu ada bapak-bapak lewat. Umurnya berapa coba? 70. Saben hari itu bapak-bapak naik turun begituan 5 kali. Apalah diriku kalau gitu kan. 5 kali. Hah? Bawa apa? Kemarin bapaknya apa saya? Entah bawa apa, nggak tahu lah, pokoknya jualan apa-apa gitu. Sehat-sehat aja dia mengaku, saya umurnya 70 tahun gitu katanya. Masya Allah, bener lah. Oh, ini yang bener. Bukan teman saya itu. Ada teman saya satu, nama dan identitas saya samarkan. Nanti kalau dia dengar, saya bahaya. Dia bilang, jadi saya kencang tuh, saya sengaja supaya ini satu kaidah nih. Kalau Anda olahraga dengan kondisi misalkan Anda tidak ada masalah apapun gitu kan, coba olahraga sampai terengah-engah. Kalau orang Jawa bilang menggeh-menggeh. Ketawa yang Jawa. Terengah-engah itu efeknya bagus banget buat nurunin tensi, nurunin gula. Jadi kalau olahraga tuh sengaja saya gitu kan, capek banget, itu bagus tuh. Udah nggak kuat lagi berhenti. Ini kemarin saya juga sama, jadi saya punya circle itu kan saya sering kerjain. Saya punya teman-teman deket sahabat itu kan saya kerjain. Oke, besok kemarin semua push up 100 kali sehari saya bilang. Setiap sholat berarti 20 kali. Gitu. Hari ini pada ngelapor, kok kita nggak bisa push up lagi, hari ini sakit semua. 100 kali ya, bagus lah saya bilang. Gitu. Nah, 60-70 tahun. Ya, artinya apa? Kembali kita. Jadi badan kita ini bisa dipakai ya sampai umur-umur kayak begitu dengan catatan dijaga tuh. Ini dijaga apanya? Ini dijaga paling utama yang dijaga adalah emosi. Itu pesan saya paling utama, jaga emosi. Jaga hati, jaga perasaan. Itu pesan paling utama. Kenapa? Seluruh jasad kita ini bisa menua sebelum waktunya. Nanti kalau mau dipotong kalimatnya bagus kalian. Jasad kita ini bisa menua sebelum waktunya, satu, dan bisa kena penyakit-penyakit berat gara-gara emosi yang terlalu berlebihan numpuk dalam jiwa. Yang terjadi apa? Efeknya nanti ke ibadah. Makanya kalau mau marah-marah jangan lama-lama. Marahlah saat sedang tidak marah. Bisa nggak? Kan sudah pernah saya ajarin caranya. Marahlah pada saat sedang tidak marah. Kok bisa gitu? Bisa. Latihan dulu tapi. Caranya gimana? Caranya itu kan emosi nggak kelihatan tuh. Terus latihannya marah gimana? Marahnya dipospon dulu lah. Misalkan gini, Anda lagi pengen rujak. Rujak tuh enak banget. Ini rujak paling enak sedunia dan akhirat, kata gitu kan. Ketemu rujak kayak begitu. Lagi pengen makan rujak, ini latihan ya. Nanti coba latihan kayak begini. Lagi pengen banget makan rujak itu, dan tiba-tiba abangnya lewat depan kita dengan senyum yang sangat indah untuk menyuruh kita untuk merayu kita, dan menggoda kita untuk beli. Saat itu katakan pada dirimu, nanti beli saat keinginannya biasa aja. Cari gitu, belinya waktu keinginannya saja, kan aja. Gitu. Kalau saya begitu, ngelatih diri saya. Jadi kalau pas lagi marah, pengen marah, saya ngapain? Ya sama kayak tadi kan. Kalau
keinginan hawa nafsu kita tadi untuk membeli rujak tadi kita tahan, sama waktu lagi marah ya, waktu mau marah nggak jadi. Nah gitu. Makanya Nabi bilang la taqdab walakal jannah, kan gitu hadisnya kita. Sebab apa? Ini konsekuensinya. Anda marah 2 menit, 5 jam imunitas Anda turun. Tuh masih mau marah. Yang dimarahin anak sendiri pula, cetakan sendiri, molding sendiri, hasil perbuatan yang halal dengan suami. Marah-marah ngapain juga? Gitu. Saya kemarin nggak marah sih, saya kemarin anak saya di rumah ada beberapa targetnya belum tercapai. Saya nggak marah loh, saya suruh dia bangun, duduk, pegang Quran, berdiri, tidak ada duduk, 2 jam dia berdiri. Saya pegang, bukan rotan, itu bukan centong. Centong itu ujungnya kayu, bentuknya kayak begini, ada tangkainya begini. Saya pegang begini. Itu metode saya. Salah dia, pak, tapi nggak kuat. Salah lagi, pak, baca lagi. Sampai jam berapa coba? 11. Dari jam 8, ngantuk juga saya. Saya menunggu dia menyerah, nangis kan. Baca sampai selesai. Pokoknya malam ini selesai sebelum. Sampai 2,5 jam dia nggak kuat lagi, boleh mau duduk. Ini masih saya pegang nih si centong. Pak gitu kan. Nggak sakit ya, emang enggak, di sekolah lebih keras dia bilang. Jadi gitu. Jangan tanya sekolahnya apa ya. Nah, jadi kita akhirnya menata. Jadi Anda mulai akan paham, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Boleh nggak sedih? Boleh. Boleh nggak marah? Boleh. Bolehlah kita benci, misalkan sekarang dengan kondisi keadaan saudara-saudara kita di Palestina luar biasa itu, kita benci, bukan dendam sih, kita marah besar dengan kezoliman itu. Itulah bahasa bahwa sebenarnya ketika emosi itu kita latih untuk berada pada wilayah-wilayah yang sifatnya agama atau iman, aman jasad ini. Tapi masalahnya adalah ketika emosi itu sudah disetir dan dikendalikan oleh setan. Itu. Makanya dalam bab tentang kehamilan, wanita yang sedang menghamil itu kondisi emosinya bukan harus sih, dia perlu banget pertahankan supaya stabil, nggak boleh sedih berlebihan, nggak boleh curiga berlebihan, nggak boleh sering-sering marah, nggak boleh sering-sering ngomel. Kenapa coba? Apa alasannya? Saya ngomong gitu. Karena semua, anggaplah ini CD zaman dulu itu. Ya. Dan genetik kita itu hasil cetakan dari apa yang dirasakan oleh ibunya. Jadi ketika seorang ibu hamil mengandung anaknya, kemudian dalam proses mengandungnya itu ada kebencian dia yang terus-menerus dia rasakan setiap hari, kerikot dia, keburning dalam genetiknya. Maka anak itu akan lahir dengan genetik kebencian. Nah, gitu. Atau mungkin ibunya nih misalnya, atau suami sih nggak usah, ibu aja. Dia merasa nggak pedean, misalkan gitu kan, aku dari keluarga begini, terus gitu, nggak under confidence gitu. Anak rekam, anak ini akan jadi anak yang tidak pede. Nah, itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Jadi makanya Anda masukkan dalam doa-doa kita, Anda ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, mintakan ampun untuk semua kekurangan dan kelemahan dari kita punya leluhur. Karena itu kerikot di sini, di genetik kita. Tugas kita ke depan benerin, perbaiki. Ya, salah satunya kayak begitu. Sehingga emosi itu ya, ketika misalkan terlalu berlimpah gitu ya, akhirnya terjadi
tiap hari itu yang dia makan lebih banyak makanan yang sifatnya emosi daripada makanan yang sifatnya fisik yang sehat. Gimana sih mencerna kalimat ini? Gini, menu makanan jiwaku hari ini, misal ya, Fulan bin Fulan, ini diminum air, minum teh, lihat nih begini, lihat tanpa minum terus dia makan, katakanlah dia makan ubi, tonton dia handphone sini, tet. Seorang koruptor begini, dikabarkan membawa uang triliunan, gini, dia minum. Ini kurang ajar bener nih koruptor ya, gitu kan? Paham maksudnya? Menu paginya bukan teh dan singkong rebus tadi, tapi menu kecewa, marah. Itu maksudnya. Makanya kalau saya tanya, kenapa pagi-pagi itu Islam itu, syariat ini memudahkan seseorang untuk bahagia? Kok iso? Kok bisa? Mudah banget kita tuh bahagia, serius. Coba saya tanya, siapa yang pagi ini sudah merasa bahagia? Dan alasannya kenapa bahagia? Gak tahu kan? Jangan-jangan nggak tahu beda atau definisi bahagia sama senang aja nggak paham. Apa bedanya? Apa beda definisi antara bahagia dan senang? Apa? Tanya sama ChatGPT. Siapa tahu dia. Siapa tahu dia tahu. Kata Nabi begini, lihat ya. Barang siapa yang pagi hari dia bangun. Sekarang saya tanya ini, apa yang Anda rasakan kalau Anda punya dunia dan segala isinya? Bahagia nggak? Oh, ya senang sekali lah. Mau makan ini bisa, mau kesana kesini bisa, gitu kan. Dunia dan segala isinya. Terus Nabi bilang begini, kata Nabi SAW begini, barang siapa yang bangun di pagi hari lalu dia merasa aman, atau ada makanan, 2, ada tempat tinggal, 3, itu seperti dia sudah memiliki dunia dan segala isinya. Sesederhana itu bahagianya. Coba, makanannya pun bukan buat besok, hari itu doang. Itu Masya Allah kan. Jadi kadang-kadang kita itu mempersulit diri kita sendiri ya. Jilbab nggak cocok sama baju, sedih. Misal saya ngomong begini pun sudah ada yang protes. Jangan protes, senyum aja lah. Ini kan misal saja. Gak pede kalau seandainya bajunya gak matching. Gitu. Akhirnya yang terjadi hari-hari kita itu lebih banyak makanan emosi yang gak proper yang kita makan tiap hari itu, maksud saya. Menu makanannya kecewa, kebencian, kemarahan, sedih tuh pagi gitu, siang begitu, malam begitu, numpuk tuh barang. Akhirnya apa? Ketemu sama temen, lu sekarang umur berapa? 30, kok kayak 50 ya? Gitu loh. Misal, kalau orang sekarang bilangnya apa? Bermutu kan? Wajah, apa umur biologisnya, jadi umur actualnya adalah 30, tapi kelihatan wajah kayak 50. Kebanyakan sampah. Di dunia itu kebanyakan sampah. Gak mau dibuang pula. Pokoknya, udah kata-kata pokoknya itu keluar, confirm, tinggal tunggu waktunya dia akan banyak makan makanan berminyak, berlemak, yang akhirnya membuat jantungnya, livernya itu mengeras, confirm. Jadi makanan kita cerminan jiwa kita. Sekarang saya tanya, orang-orang yang kena penyakit jantung, pembuluh darah, kenapa yang dia makan tuh yang berlemak-lemak nggak sehat? Kan pernah kita bahas ini. Dia makan itu untuk apa? Untuk mempertahankan sikapnya dia. Apakah orang yang kena penyakit jantung, pembuluh darah dan segala macam itu kan, yang nyumbat segala macam itu, nggak tahu bahwa pepaya itu bagus,
kunyit bagus, lengkuas bagus, ini bagus. Tahu nggak mereka? Tahu. Tapi mereka nggak mau makan ini kenapa? Nah, kan bingung kan? Gak apa-apa, aku makan ini aja. Pokoknya aku tiap hari nggak makan ini. Kayak ada yang hilang dari hidupku gitu kan. Misalkan nih, pagi-pagi nggak makan gorengan, sedih dia, misal. Ada orang-orang kayak begitu. Jadi akhirnya hidup itu akhirnya makanan begini itu jadi sesuatu yang aneh gitu loh. Ya, artinya apa? Masalah terbesar kita itu jamaah sekalian bukan masalah fisik, tapi masalah jiwanya kita, hati kita, emosi kita yang kacau balau. Lagi waktunya sedih, kita nggak sedih. Lagi waktunya bahagia, kita nggak bahagia. Apakah syariat mengatur itu? Syariat mengatur. Berbahagialah kan. Makanya saat ini berbahagia. Baik. Senang nggak kalau saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, besok kita akan hari raya. Berbahagialah kita. Makan-makan kita, ya, dan banyak rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita semua di hari raya. Apa itu? Idul Fitri kah? Idul Adha kah? Enggak, itu mah jelas. Tiap Jumat kan hari raya. Tapi bapak-bapaknya tiap Jumat ngapain? Pindah tidur. Saya udah lama nggak khutbah Jumat. Kalau saya khutbah Jumat mungkin saya marah-marah gitu. Apalah kalian ini? Lagi khatib di atas mimbar pun masih pegang handphone. Apalah kau? Macam tak beradab dengan Tuhan. Iya, handphone. Urusan juga bukan urusan triliunan. Paling berapa lah orderan gitu loh. Tak lama kok dengar khutbah Jumat tuh. Belum lagi begitu, bentar, innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, segala macam betul kan? Baru 5 menit khatib ngomong pembukaan khutbah udah tidur dia. Makanya Nabi khutbah Jumat tuh berapi-api gitu loh. Makanya banyak cara yang Allah berikan kepada kita secara syariat untuk kita itu nggak sedih. Berarti ini kalau sekarang saya sorotin nih, ya kan, jujur kan fitrah nih. Allah tidak menghendaki kita tuh sedih, betul. Sedih lama-lama nggak boleh. Tapi sedih sekali-sekali, misalkan ada gempa bumi, bencana, musibah, keluarga meninggal, sedih sebentar nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Kenapa? Karena kalau sedih lama-lama itu nanti ditunggangi sama setan. Sama juga dengan marah. Maka Nabi mengatakan marah itu dari setan. Gitu loh. Sehingga nanti, terus bagaimana dokter? Bagaimana cara saya menghilangkan sedih? Nah gitu kan. Saya lagi sedih nih, lagi takut. Kalau yang bisa jawab secara Quran, saya kasih hadiah. Hadiahnya alpukat. Ini alpukat saya dikirimin sama teman saya. Rasanya Allahu Akbar kabiro, enak banget. Dimakan gidul nih, tapi belum matang. Paling sehari 2 hari matang. Bagaimana cara atau Quran mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan sedih dan takut? Coba lihat. Gampang. Buka handphone. Ini cara nyarinya gitu loh. Anda buka handphone, ketik ayat yang berhubungan dengan sedih dan takut. Nanti keluar tuh. Salah satunya ada di Al-Baqarah. Coba buka. Al-Baqarah ayat berapa ya? Di terakhir-terakhir itu. Ayat berapa nih? Oh, ayat 274. Coba buka Al-Baqarah ayat 274. Sudah ketemu? Bunyinya kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, allazina yunfikuna amwalhum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sekarang kita mark, kita poin di situ.
orang-orang yang menafkahkan hartanya. Berarti menafkahkan hartanya salah satu cara untuk menghilangkan kesedihan. Nafkahkanlah hartanya, kalau bahasa kita sedekahlah. Satu, tapi ada caranya. Kapan? Kalau di ayat ini sebutkan malam hari. Oke. Yang kedua di siang hari. Terus habis itu metodenya gimana? Metode yang pertama itu kalau saya membaca ayat ini ditautkan dengan cara yang pertama. Cara pertama berarti malam hari kan? Malam hari, siang hari. Yang ketiganya itu metodenya ya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Malam diketemukan sama sembunyi-sembunyi. Efeknya apa? Efeknya adalah mereka tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi sedih, tidak lagi takut. Jadi cara menghilangkan kesedihan secara syariat, secara Quran, kalau pakai ayat ini salah satunya ya, adalah bahwa bersedekahlah di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Yang efeknya nanti apa? Tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut, tidak ada sedih lagi. Gitu. Jadi nanti malam aja kerjain. Kan ajak suami gitu kan, naik motor atau naik mobil, beli makanan, terus cari orang-orang yang susah, atau yang orang-orang para bapak-bapak pejuang-pejuang keluarga yang jam 9 malam, 10 malam masih jualan gitu kan. Oh itu Masya Allah tuh. Anda kasih mereka makanan terbaik, kasih mereka uang sedikit, itu caranya. Gak ada yang tahu kecuali Anda saja sama Allah dan orang itu gitu. Atau suruh orang lain juga bisa, misalkan. Itu akan hilang tuh kayak gitu. Makanya itu saya bilang tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita terus-menerus berada pada keadaan yang membuat akhirnya jasad kita terkuras. Maka tadi settingan awal saya jelaskan di awal tadi adalah cara mereset emosi kita tuh pakai apa? Sholat tadi kan. Satu poinnya, rangkumannya begini. Yang kedua apa? Salah satunya sedekah. Sedekah itu sedekah itu apakah sedekah bisa menguatkan jasadnya kita? Yakin nggak? Nah poinnya adalah sorotannya adalah kalau seandainya Anda mau jasad ini dipakai, tubuh kita ini dipakai sampai umur 70 tahun, katakanlah kalau matinya 70 tahun lah, atau 63 tahun misalkan. Maka cara yang Anda bisa gunakan untuk membuat jasad ini bisa dipakai sampai usia itu tanpa banyak masalah, jawabannya cuma satu. Perbanyaklah melakukan ketaatan. Maka sedekah masuk di bab itu. Semakin taat seseorang dan tubuhnya ini digunakan untuk melakukan kebaikan atau ketaatan, maka bisa dipastikan sampai tua pun jasad itu masih bisa dia pakai. Makanya kita dipermudah Allah untuk melakukan kebaikan. Yang sekarang kayak begini aja. Misalkan nih, hari ini misalkan lagi nggak bawa duit nih, pengen sedekah, tinggal noleh taman kanan kiri Anda ada senyumin kan sedekah. Itu kan? Betul nggak? Nilainya berapa? Ya tergantung berapa gigi yang tampak misalkan gitu. Oh Allah. Maka itu saya itu heran gitu ya. Ada orang kok susah banget senyum gitu loh. Habis ikut kajian mukanya bete. Islam tuh asyik, syariat itu asyik gitu loh. Fikih katakanlah, perbedaan fikih itu bukan buat berantem. Nggak sama, nggak apa-apa. Orang ada dalam 4 mazhab, saya bukan ahlinya juga, yang nggak sholat bersedekap ada. Bacaan iftitah katakanlah, kita kenal Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira, ada 10 bacaan iftitah. Ini nggak usah berantem. Ya, artinya orang yang cepat banget tersulut ya emosinya itu, orang sekarang bilang tuh sumbu pendek. Gampang aja marah dia. Jadi tinggal kita ngetes aja. Kita tuh lagi kan keadaan hati kita nih jamaah sekalian itu kan naik turun ya. Ya naik turun. Maka kalimat atau doa ya muqallibal qulub itu sering-sering banget kita baca. Supaya apa? Kalau bahagia nggak kebablasan, sedih nggak kebablasan, takut nggak kebablasan, dan seterusnya lagi.
dia masih dalam batas normal. Tandanya apa? Tinggal kita cek. Ceknya gimana coba? Paling gampang kalau kita ketemu orang. Kalau kita ketemu orang yang kita soroti adalah kurang dan lemahnya orang ini, sakit kita. Paham maksudnya? Jadi misalnya ketemu orang nih, makanya dalam Islam tuh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Nabi sudah mengatakan tidak masuk surga kalau dalam hati seseorang itu ada sombong sebesar biji zarah. Nah, coba biji zarah itu kayak mungkin debu kali ya. Tidak masuk surga. Dan yang saya pahami dalam ilmu yang saya pahami itu ternyata sombong itu efeknya dahsyatnya luar biasa ke penyakit fisik ya, penyakit fisik. Hasad, sombong, benci, dendam. Makanya kalau tadi Anda baca tadi pagi tulisan saya bilang apa? Ini 3 hal ini kita mulai pelan-pelan kita masukkan dalam diri kita ya, Masya Allah ya. Minta sama Allah dimasukkan. Yang pertama, orangnya mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Tapi kan nggak usah pakai tapi. Udah nggak usah pakai tapi. Gitu. Udah maafin aja lah. Mau diapain juga, mau misalkan gini nih, mohon maaf gitu kan, pokoknya tuh keluar tuh. Dan itu kalau dengar orang ngomongnya apa, kalimatnya apa, saya bisa memprediksi nih orang makannya apa, kemungkinan ya. Jadi orang-orang yang gini, coba nih saya ajak Anda berpikir. Kira-kira ada masalah emosi apa orang yang tiap hari itu makan gula, tepung gitu kan, minum teh manis 2 sendok makan gulanya, udah gitu dia makan roti, dia makan bakwan, makan nasi, itu kan gula semua tuh. Ada apa dengan dirimu? Terus diajakin temannya ikut kajian Jadul Akbar, balik makan gitu lagi. Kan harapan saya Anda ikut kajian ini apa? Berubahlah. Berarti belum sehat gitu loh. Masih juga makan kayak begitu. Dokter mengharamkan yang haram ya, yang halal ya, bukan. Tahzir lagi saya di sosmed. Coba pikir, kira-kira ada apa tuh? Apa yang dibutuhkan dari orang-orang yang makan gula berlebihan itu? Apakah dia butuh hidup yang lebih manis karena hidupnya pahit? Bisa jadi kan? Tahu nggak dia bawa ini tuh sehat? Tahu. Akalnya ada, cuma nafsunya mendominasi. Makanya memainkan jiwa, hati, akal, nafsu itu tuh harus pintar-pintar banget. Jangan kita dikendalikan sama dia. Ya gitu. Ya mungkin hidupnya pahit. Mungkin kan? Sehingga kepahitan dalam jiwanya itu tidak bisa tercover dengan kemanisan dari ibadah yang dia lakukan, sehingga tumpahnya ke makanan. Masuk? Tumpahnya ke makanan. Begitu loh. Sama juga dengan tadi yang saya bilang, orang-orang mau maaf yang kena penyakit jantung, pembuluh darah, terus tersumbat-sumbat lah dia punya itu kan. Apa dia tidak tahu bahwa yang dia makan lemak-lemak, minyak-minyak tidak sehat itu tuh nggak sehat? Tahu lah. Pertanyaannya, ada apa dengan jiwanya? Ya, ada apa dengan jiwanya? Maka sebenarnya kita ini, karena kita ada aslinya, kita tuh asli dimudahkan Allah untuk melakukan ketaatan ya. Dalam bab tentang ini pun Allah mudahkan. Bicara tentang real food, makanan asli, makanan sehat, itu mudah. Pisang nih, apa ini misalkan ini. Iya, bukan pisang. Bayang. Kalau teman saya udah tahu, sahabat-sahabat saya udah tahu. Ini pisang ini, bukan dok, itu duren kata dia, gitu kan. Sekalian aja gila-gilanya gitu kan. Ini kayak gini nih. Apa susahnya dimakan doang? Kupas kulitnya, makan, nanti coba di rumah nih. Ini resep penemuan abad ini. Yang menemukan Jadul Akbar. Caranya gini, nggak punya itu ya, jeruk nipis.
Nggak ada. Hah? Ada? Oh, ada. Saya Ambil. Kan lagi heboh percacingan kan kemarin-kemarin tuh. Saya tuh nggak suka, nggak terlalu seneng ngikutin viral-viralan itu. Ya, nah jadi akhirnya tujuan kita besar kita tuh akhirnya tertarik ke urusan sibuk aja bikin postingan tentang viral ini, viral segala macam. Cacingan pakai ini aja cukup. Ini nih. Bijinya itu. Iya. Diperhatikan, dilihat gitu. Dimakan lah. Pahit. Emang pahit. Pahit ya. Biji pepaya. Terus obat cacing kan. Apa obat cacing? Itu kelapa, itu obat cacing. Kelapa tua. Iya kan? Bukan keremian. Justru malah kelapa tua itu buat cacingnya. Makanya cacingnya keluar. Gitu. Terus ini diapain? Kerok aja, makan. Ya, nggak usah di blender. Bukan nggak usah, itu maksudnya bagusnya dimakan. Ya, biar ngumpul sama enzim-enzim di sini. Kemudian ini kemarin saya cobain. Saya kerjain beberapa teman-teman saya. Jadi kalau biasanya kalau meeting sama saya tuh ada aja saya bikin apa gitu. Kemarin bikin asam jawa. Ini. Asam jawa saya kasih air, terus saya aduk asam jawanya itu pakai tangan saya sendiri. Kenapa jadi masalah buat Anda? Yang ngaduk siapa? Kok sudah geleng-geleng gitu? Biasa aja gitu loh. Yang ngaduk saya, yang minum teman saya, semua sehat walafiat, tidak ada masalah. Karena mereka cinta saya. Karena mereka nggak ada suuzon sama saya. Ibu-ibu aja yang suuzon gitu kan. Ngerjain juga kagak, minum juga kagak, cuman ceritain doang. Ih kok jorok sih? Nah gitu loh. Itu nanti dicoba. Ini kita loncat sedikit. Sekarang kan tiap hari kita makan plastik. Tiap hari itu kita makan plastik. Iya kan? Dari mana kita makan plastik? Banyak sikat gigi plastik. Apalagi yang semangat. Terus bubur ayam. Kalau makan bubur ayam biasanya bungkusnya pakai apa? Styrofoam, dialasin kan? Nah, plastik lagi. Pergi dia beli nasi pagi-pagi itu yang panas-panas yang dalam apa? Tempat itu apa ya? Ya itulah. Termos. Toples besar. Toples besar tempat nasi itu namanya apa? Termos. Ya kan heboh kan? Begitu doang. Gak apa-apa, seru. Itu kan panas tuh nasinya. Dibungkus. Pakai apa? Pakai plastik lagi. Terus plastiknya bisa nggak diurai sama tubuh kita? Bisa. Harus diikat. Ini pengikatnya. Ini lempok. Bukan lempok. Bukan, ini asam jawa. Gitu. Jadi asam jawa ini bisa untuk ngikat plastik yang dalam tubuh kita. Cara gimana? Masukin air kayak begini. Entar dulu lah. Sabar dulu. Diceritain dulu sama Pak Guru. Asam, minum aja belum? Bisa saya bikin manis. Caranya apa? Banyakin aja madunya. Gitu. Habis bikin. Sampai dilarut. Oke. Jadi Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan supaya tubuh kita ini bisa dipakai sampai umur 60-70 tahun. Jadi tadi beberapa itunya ya, beberapa caranya saya jelaskan. Berarti
kita bersedekah untuk niat menyembuhkan penyakit kita atau orang lain dengan sedekah itu boleh nggak? Boleh. Dan Nabi pun menjelaskan dengan itu, menjelaskan dalam sebuah hadis, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sholat tadi juga sama. Itu sebenarnya bab-bab tentang riset. Ini saya belum ngomongin tentang puasa. Dahsyat banget itu puasa. Bahkan ya kalau mau coba nanti, coba. Jadi selama 3 hari nggak makan. Diam dulu. Minum aja. Tapi jangan langsung 3 hari. Coba dulu sehari. 14 jam, kan kita puasa standar kan 14 jam, naikin. Terus minum aja, minum air putih. Bukan minum air putih, minum air mineral. Ya, supaya nggak keliru. Beberapa hari belakangan ini saya membaca satu tulisan dari seorang ahli lah, ilmuwan, dia mengatakan sebenarnya minum air putih saja dia bilang nggak sehat, harus ditambahkan mineral, kata dia gitu, kata beliau. Terus pertanyaannya, ngasih mineral dalam air putih itu caranya gimana? Ngasih mineral dalam air putih itu supaya air putihnya penuh dengan mineral, caranya gimana? Saya ajarin caranya. Begini caranya, guys. Caranya adalah ini air, ini namanya air mineral. Masukin, ini buka. Kasih ini kalau di syuting pakai zoom keren. Jadi konten, dikit konten. Lalu pakai garam. Mau Himalaya boleh, mau Bojongkulur boleh. Pakai garam mineral aja. Dan kita ambil garamnya pakai daun serai, biar keren. Terlalu biasa kalau pakai ini, biar agak natural. Apaan sih? Gitu kan? Masukin. Ini air mineral. Gitu. Rasanya apa? Ya asam lah pasti. Tapi kalau Anda mau nggak asam, caranya gimana? Tambahin air lagi. Nah, gitu. Gampang. Minum. Gitu kan, bismillah. Kalau saya udah biasa. Bahkan kalau saya lagi nggak enak, makanan sudah agak berantakan, ini saya potong, saya tumpahin di sini. Gitu. Kalau saya, jangan dicoba. Akan berubah raut wajahmu. Sengaja saya nggak kasih madu, ya, supaya kalau tadi kan judulnya tentang puasa tadi itu kan nggak boleh ada kalori masuk, tapi efeknya dahsyatnya luar biasa. Mulai dari puasa 24 jam, sebenarnya bukan puasa beneran ya, tapi puasa nggak makan aja, tapi minum iya. 24 jam, 48 sampai 72, semua sistem semua bener kembali, dia sehat. Makanya kita bisa ngerjain begitu, bisa. Pakai apa coba? Kayak puasa yang mulbit. Jadi buka sama sahurnya pakai air putih aja. Ya, tapi coba dulu, ya. Coba dulu, jangan langsung 3 hari berturut-turut, ya. Nah, kembali ke yang tadi, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian. Ini tadi nih. Ini. Yang tadi menurut data terbaru bisa ngikat plastik. Ya, belum dikasih madu. Cara buka botol madu biar cepat keluarnya. Gitu. Nah, terus karena saya itu suka bereksperimen. Ini masukin situ, dikocok. Masuk.
Madunya turun ya? Ya sudah cukup. Nah, jadi kita coba. Udah cukup. Dikocok. Kenapa dikocok? Jawabannya paling gampang, biar keren. Enggak, bukan. Jadi pengalaman saya ketika barang-barang kayak begini dikocok, ya di shake kayak begitu, tambah madu, tambah garam gitu tuh, rasanya tuh lebih dalam. Apa feeling so deep gitu loh. Rasanya tuh lebih dalam dan rasanya lebih enak menurut saya. Subjektif kan? Gak apa-apa lah. Air asam. Kita coba minum. Enak banget. Apalagi dikasih es. Minumnya siang-siang. Saya tuh punya teman gitu ya, Masya Allah, beliau tuh kalau saya bikinin beliau sesuatu itu pasti ngomongnya begini, sahabat saya, semoga yang bikinkan ini masuk surga, dia bilang gitu kan. Kenapa amin? Kan Anda nggak dikasih. Judulnya gitu, bismillah. Asam. Enggak, kurang air dikit. Kan takarannya kan by feeling, by perasaan gitu kan. Jadi mohon maaf saudara-saudara. Nah ini enak gitu. Jadi melek. Ini tuh kalau pas lagi nyetir jauh gitu kan, ini mantep. Tapi ini sebenarnya nanti coba di browsing aja efeknya apa saja, banyak banget. Selain sebenarnya dia untuk ngikat plastik, dia juga bisa untuk ngikat logam berat. Hampir tiap hari kita terpapar dengan logam berat. Dari mana? Kosmetik. Gitu. Jadi kita tuh hari-hari kita tuh nggak jauh-jauh dari begituan, tapi Allah siapkan juga penangkalnya. Ya. Jadi ada banyak bukan penangkal sih, pengikat-pengikatnya itu untuk membersihkan tubuh kita. Nah kalau tadi kan saya bahasnya tentang emosi. Jadi emosi-emosi yang berlebihan dalam diri kita itu harus segera dirilis. Cara paling gampangnya apa? Nangis. Paling gampang. Paling gampang. Dokter nangis nggak? Nangis. Sering saya nangis. Saya lebih senang, kalau saya senangnya nangis sendirian aja. Ya, jangan rame-rame, kurang seru. Ya lagi gak ada orang gitu kan. Kapan paling sering saya nangis? Di mobil. Lagi nyetir gitu kan, nangis. Nangisnya kenapa? Ya jelas bukan karena gak bisa beli baju gitu-gitu, enggak lah. Maksudnya nangisin diri sendiri, waktu yang terbuang banyak, belum berbuat banyak dalam kehidupan ini, itu ditangisin. Tapi tangisannya bukan untuk membuat lemah, itu nggak boleh. Tangisannya untuk membuat kita kuat, berpikir apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau sedih sampai membuat kita, amalan kita, ibadah kita itu nggak bersemangat, berarti sedihnya salah. Nggak boleh. Ya, makanya apapun yang kita kerjakan itu, hatta itu emosi sekalipun, indikatornya adalah semakin baguskah amalan kita ya dengan emosi itu, dan semakin banyakkah amal dan karya kita dengan emosi itu. Itu indikatornya. Kalau dua-duanya itu tidak ada indikatornya, maka dipastikan itu ditunggangi setan atau hawa nafsu kita aja. Sekarang saya tanya begini, apakah takut itu bisa membuat seseorang itu diberi surga sama Allah? Jawabannya iya. Iya, modal takut doang loh. Saya cerita satu hadis. Tapi hadis ini kalau ditelusuri ya, secara itunya tuh kita akan menemukan, saya lupa hadis atau asar ya. Tapi banyak pelajarannya buat saya di sini.
Dikisahkan seseorang ya yang orangnya sudah tua. Lalu waktu dia mau meninggal, jadi selama hidup itu dia nggak ada amal. Dia nggak ada amal. Ya. Lalu dia bilang sama anaknya, nanti kalau kau mati, kata dia, kalau aku mati nanti kau bakar jasadku ini, dia bilang. Kata dia gitu. Lalu letakkan abunya itu di 4 penjuru angin supaya, ini kata-katanya, supaya Allah tidak bisa menyiksaku karena aku takut dengan siksanya Allah. Ini masuk ke bab kufur sebenarnya, karena nggak ada susahnya Allah ngumpulin kan. Tapi dia ngomong kayak begitu atas dasar takut dengan siksanya Allah, dan dia bakar, minta keluarga itu membakar jasadnya. Ini kalau di browsing ketemu nih kisahnya. Lalu itu ya, meskipun penafsiran para ulama ya banyak sekali tentang kisah ini, tapi saya menangkap itu bukan itunya, bukan poin itunya. Yang saya sorotin ini nih, nah saya bahas. Akhirnya ketemulah orang itu sama Allah setelah dia dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan kembali segala macam. Allah tanya sama dia, kenapa kau bakar jasadmu dan kau sebarkan itu? Kata dia gitu. Terus jawaban dia itu, Masya Allah, dalam riwayat itu ya disebutkan, aku takut dengan siksamu ya Allah. Cuma gitu doang ngomongnya. Aku takut dengan siksamu, sehingga berpikir ala akalnya manusia yang sempitnya dia bakar jasad itu supaya nanti Allah nggak bisa siksa dia, karena saking takutnya dia dengan azabnya Allah. Apa kata Allah sama dia? Aku ampuni dia, kata Allah. Modal takut. Makanya dalam bab tentang apapun ya jamaah sekalian ya, amalan hati itu jauh lebih powerful daripada amalan fisik. Anda kerjakan sholat sunnah 2 rakaat tapi ikhlasnya minta ampun gitu ya. Ikhlas itu seikhlas-ikhlasnya gitu, dari awal takbiratul ihram sampai salam itu penuh dengan rasa, penuh dengan cinta, penuh dengan penghayatan dan seterusnya. Itu jauh lebih baik daripada sholat berpuluh-puluh rakaat. Itu sebabnya manusia yang terbaik yang pernah hidup di zaman ya di peradaban ini adalah para orang-orang soleh itu ya, sahabat itu, yang kita nggak bakal bisa menyaingi amalan mereka, bukan amalan fisiknya tapi amalan hatinya ya. Tapi kita bisa nggak mengarah ke sana? Bisa. Kita minta sama Allah, kita latih ya diri kita dengan cara apa? Melatih otot sabar, melatih otot tawadu, melatih otot ikhlas, otot bahasanya. Kalau ini kan otot bicep, ini otot di dalam. Otot ikhlasnya dilatih, otot sabar, itu semua caranya Allah untuk mereset, memperbaiki diri kita dan mengembalikan diri kita secara fitrah. Coba saya tanya, selama 1 tahun kita tuh kebanyakan ngomong nggak? Ya kan? Banyak betul kita ngomong. Sebentar-bentar komentar, bentar-bentar komentar, kan gitu kan? Ya. Akhirnya omongan-omongan itu Allah hentikan ya ke kita dengan cara Allah puasakan kita untuk tidak banyak omong di Ramadan. Karena kalau ngomong apa? Bau. Kan mulutnya bau. Gitu. Beberapa hal yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa itu bisa menyebabkan lemahnya iman seseorang, banyak makan, banyak ngomong. Dua-duanya di Ramadan dikurangi. Gitu. Makanya kalau ada Ramadan datang, tolonglah apa? Kurangi makan, kurangi ngomong, karena itu bulan buat puasa ngomong, puasa makan gitu kan. Yang dibanyakin apa? Makanan jiwanya, makanan ruhnya, berupa apa? Ibadah. Jadi semakin banyak kita mengerjakan ya kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah itu setiap hari, semakin apa? Semakin kita meriset tubuh kita itu dan mengembalikan tubuh kita itu secara fitrah. Masalah terbesar kita ini bukan masalah di fisik, bukan masalah di jasad. Masalah terbesar kita adalah masalah di hati.
Itu masalah besar kita. Dan kelihatan, jadi kalau Anda gini loh, ibu-ibu sekalian, kalau ketemu dengan orang gitu ya, orang yang hatinya nggak baik, coba aja lihat mukanya. Kalau anak sekarang bilang pengen gue gampar nih orang gitu, muka itu nyebelin banget gitu loh. Iya bener-bener. Lihat mukanya, makanya tuh dalam bab kesehatan yang saya pelajari juga sama, muka kita ini cerminan perut. Jadi kalau saya mau lihat orang itu sehat atau enggak secara sekilas gitu kan kelihatan, mukanya kelihatan. Oh ini ginjalnya nih, oh ini livernya nih, oh ini jantungnya nih, oh ini mau mati mungkin bentar lagi. Bisa kelihatan, cuman kapan nggak tahu. Kalau sudah orang tuh sudah low banget energinya, tubuhnya tuh sudah nggak ada power, ya itu kelihatan di muka. Ininya pucat, ininya nggak merah lagi, ininya banyak kantongnya, kayak gitu. Gitu. Jadi cerminan di situ. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke tema tadi di awal tadi tentang sholat tadi. Jadi masalah kita itu adalah masalah yang berhubungan dengan emosi, sehingga cara untuk menetralkan itu ya tadi groundingkan kita, kepala kita ini sebagai satelitnya kita ke langit, ke bawah, untuk dia membumi lagi. Sombongnya hilang, bencinya hilang, marahnya hilang, itu semua penyakit. Jadi semua yang saya sampaikan ini, benci, sombong, marah, nggak pede, itu semua sifat atau keadaan emosi seseorang, tapi dia bisa menyebabkan penyakit fisik, percayalah. Ya, berarti nggak pede itu bisa. Makanya Anda harus pede. Dari apapun latar belakang kita, orang tua kita, leluhur kita, tetaplah pede. Siapa yang nyuruh pede? Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad karramna bani Adam, dan kami muliakan anak-anak keturunan Adam. Pede aja. Mulia gini-gini kita mulia loh. Mulianya kita gara-gara apa? Ilmu. Mulia kita gara-gara amal. Itu aja. Gak ada hubungan dengan keturunan, gak ada hubungan. Ya, gitu. Nah, kembali ke pepaya. Belum selesai. Jadi pepayanya itu, ya, ini enak ternyata. Asamnya oke lah. Mana sendok tadi, Bek? Jadi pepaya yang saya kerok gini. Jadi nanti dikasih ke yang susah BAB, yang orang-orang yang begitu berat melepaskan kotorannya sendiri gitu. Tak tahu saya. Padahal ikhlaskan sajalah. Melepaskan kotoran aja itu, ya Allah, sudah mulai paham kan kenapa Nabi berlindung dari bakhil? Saking bakhilnya, kotoran sendiri susah yang mau keluarkan. Jadi saya tuh kemarin bikin begini, ya. Jadi ini ya anggaplah begini ya. Judulnya bubur pepaya kali ya. Terus pisaunya kegedean. Terus dikasih ini apa? Jeruk nipis gitu. Terus dikasih garam. Ngambilnya pakai Anda datang ke kajian begini, berapa kali sudah senyum-senyum ketawa-tawa, itu udah mungkin 10 sampai 20 mm harga tekanan darah Anda turun. Coba. Jadi kalau masjid nanti di depan itu dicek tekanan darah itu sebelum dan sesudah kajian, mungkin turun lah bentar. Mungkin harapan saya begitu. Enggak lah, garamnya enggak garam banget sih. Enggak asin maksudnya. Nah ini biasanya saya tambahin lagi, cuma barangnya nggak ada. Saya tambahin satu lemak yang sangat baik untuk jantung kita, pencernaan kita. Namanya kelapa tua. Kelapanya
Tapi jangan yang keras banget ya. Kasihan yang giginya udah-udahan. Iya. Gigi itu cerminan jantung. Cerminan perut. Makanya orang tua zaman dulu giginya bagus-bagus, kenapa? Nyirih. Kan banyak kalsiumnya itu. Dia pakai kapur kan. Jadi orang-orang zaman itu banyak mengajarkan banyak hal pada kita. Cuman kita anggap itu tradisional. Ini zaman sekarang sibuk dengan modern, tapi yang penyakit makin banyak. Kena hujan 2 tetes 3 tetes demam. Apalah kau ini? Kata orang kampung saya. Apalah kau ini kan? Jadi itu saya kalau lihat anak gitu kan, kapan hari itu depan rumah gitu dia main itu di depan rumah itu ada lapangan gitu kan, ada tergenang air, dia main situ sejadinya. Senang saya. Ini apa namanya istilah itu, suplemen vitamin imunitas paling baik. Nyuruh dia main kotor-kotoran itu. Dan itu emang risetnya ada. Ya, nah, tapi ini paling enak itu pakai kelapa. Kelapa jangan tua-tua banget, tapi yang masih bisa dikerek-kerek gitu loh. Ya, dipotong. Potong. Kenapa biar dipotong? Biar ada bunyi-bunyinya kalau dimakan. Krek-krek. Krenyes gitu loh, krek gitu. Terus saya biasanya sukanya pakai gula aren. Parut gitu kan gula aren, ya itu kasih. Itu kemarin saya cobain ke teman-teman ya. Dia laporan, semua yang minum itu laporannya sama, dok ini lancar banget, aneh ke belakang, dia bilang sampai 3 kali 4 kali, tapi nggak mencret, maaf, nggak diare, gitu, model ini doang, gitu ya. Jadi banyak sekali ya caranya. Jadi saya sudah jelaskan tadi, secara syariatnya apa, secara emosinya apa, maka Anda semua harus punya banyak cara mengembalikan itu kepada fitrahnya. Itu pesan saya. Ya. Sehingga yang paling utama adalah, salah satu yang paling utama adalah mulailah menata hati itu, sehingga apapun yang kita kerjakan, wabil khusus berkaitan dengan ibadah, itu kita merasa ada kenikmatan di situ. Sholatnya nikmat, tilawahnya nikmat, sedekahnya nikmat, hajinya nikmat, umrohnya nikmat, puasa nikmat, semua nikmat. Ya. Sehingga yang terjadi apa? Efek yang paling akan dirasakan apa? Jasad. Karena kita udah merasakan kebahagiaan. Jadi kita meletakkan kebahagiaan itu tadi bukan pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, kebahagiaan yang kita letakkan adalah kebahagiaan yang berhubungan dengan paling bagus mah akhirat sana, surga segala macam. Terus turun lagi ke bumi sedikit, kebaikan dan amal solehnya kita. Nah, kalau saya ya, kalau saya lagi susah hati, yang saya kerjakan tuh paling sering ya, nggak apa-apa kalau mau dicontoh juga nggak apa-apa. Saya mengerjakan kebaikan-kebaikan yang mungkin hari itu atau sudah lama nggak saya kerjakan hari itu kayak nge-refresh. Contoh mungkin saya beli makanan kucing misalkan, saya cari kucing-kucingnya. Jalan gitu kan, nyari kucingnya, lagi sepedaan gitu kan, misalnya begitu. Atau mungkin apa namanya, yang paling gampang deh kita beli makanan ya, makanan, minuman gitu paling gampang. Ada aja gitu. Jadi setiap hari itu kayak ada refreshment ya dalam diri kita, akhirnya kita kembali ke apa ya, normal lagi modenya itu. Itulah bahasa fitrah kan gitu kan. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita agak sedikit lebih dalam menyoroti tentang kehidupan dan putaran kehidupan keseharian kita itu, sebenarnya cara Allah meriset kita, mengembalikan kita kepada fitrah dalam hari-hari kehidupan kita itu caranya gimana? Pakai sholat, terutama sholat 5 waktu. Sekarang Anda tahu nggak? Jamaah sekalian tahu nggak berapa kecepatan kita sekarang berada di muka bumi sekarang? Cepat banget, 1680 km per jam. Jadi kita tuh sekarang berada di atas satu planet bernama bumi yang kecepatan berputarnya 1680 km per jam. Cepet banget. Terus kita disuruh diem kan. Jadi ketika kita beraktivitas itu kan seperti kita lagi balapan, kecepatan ini. Sehingga ditarik sama Allah untuk dinolkan lagi, dikembalikan lagi ke resetting awal dengan cara sholat.
Makanya waktu sholat itu kalau Anda baca tentang datanya, kenapa ada sholat, bukan apa hikmah ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bahkan di zaman Turki Utsmaniyah itu azannya itu beda nada di subuh, asar, maghrib, isya, zuhur itu beda nada. Karena fisiologis dan metabolisme tubuh kita itu berbeda. Ya, malam katakanlah, malam itu ya saat istirahat. Maka sama, kalau Anda mau sehat jangan banyak-banyak makan malam. Ya, saya biasa dulu sudah banyak sebutkan tuh. Kalau mau makan, kalau bisa sebelum matahari tenggelam makan. Jadi matahari tenggelam nanti itu sudah nggak banyak lagi makanan yang masuk. Kenapa? Mode badan kita sudah bukan mode lagi untuk mengolah, tapi mendistribusikan. Contoh mungkin dalam beberapa kaidah pengobatan, jahe ini kan panas sifatnya, nggak cocok diminum malam hari karena dia meningkatkan metabolisme. Jadi kalau malam hari bagusnya minum apa? Air putih mungkin sebelum tidur sedikit gitu kan, atau Anda minum cuka nanas, cuka apel, cuka madu gitu kan, itu bagus buat menurunkan juga gula darah kita. Jadi waktu tidur itu keadaan tubuh kita gula darahnya tidak tinggi. Nah, ketika gula darah itu sebelum tidur kita banyak makan, misalkan ini yang melanggar fitrah, misalkan sebelum tidur banyak banget makannya, naiklah gula darah itu dalam tubuh, kondisi tubuh yang tidak dalam kondisi siap mengolah, apa yang terjadi? Numpuk. Ya, fermented dia, membusuk, kalau bahasa para ahli itu membusuk karena nggak bisa keluar. Udahlah makan seratnya jarang, makan buah jarang, mineral jarang, dan seterusnya gitu kan. Gitu, makanya banyak caranya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya melalui Rasulullah SAW bagaimana caranya kayak gitu kan. Salah satunya tadi kalau di sisi syariat begini, emosi kayak begini, dan contoh lagi misalkan kita nggak usah bahas tentang syariatnya, katakanlah sholat, sedekah, puasa, nggak usah. Cara paling gampang mengembalikan mood kita itu lebih baik, caranya gimana? Olahraga, paling mudah itu. Maka disuruh berjalan, bergerak, ya, atau ketemu orang deh gitu kan. Kalau emang nggak ketemu orang ya, aku lagi males ketemu orang, cari pohon lah misalkan, ajak ngobrol, gitu, ajak, ya apa hewan gitu kan, supaya nanti kita ketawa sendiri gitu loh. Itu kata salah satu guru saya, dia mengatakan, jadi cara mengubah mood kita itu adalah mentertawakan dirimu sendiri, kata dia gitu. Pertanyaannya, apa yang ditertawakan? Kan gitu kan? Kan nggak ada bahan. Mentertawakan saat kita masih bodoh dulu gitu loh, kata dia gitu. Yang dulu nggak punya ilmu, belum belajar, belum ngaji, ya bersikap kenapa bego banget dulu ya gitu ya. Akhirnya kita ketawa sendiri, yang ujung-ujungnya ngapain? Nangis. Ini kemana aja umur gitu kan, gitu kan, seperti itulah. Jadi makanya beruntunglah kita yang hari-hari kita itu dihiasi dan diisi dengan ilmu, terus ilmu, sehingga ketika menghadapi sesuatu itu bukan dengan perasaan dan rasa saja, tapi dengan akal, itu yang paling utama, atau dengan iman. Ya, itulah sebenarnya fitrahnya ya, dalam tubuh kita itu. Makanya kalau bab tentang misalkan permakanan katakanlah, confirm udah jelas bahwa kalau Anda mau sehat, kita mau sehat, ya kaidah makanan yang dijelaskan Al-Qur'an itu sudah sangat jelas. Nggak perlu kita katakanlah apa ya, nggak perlu kita urai-urai lagi ya. Prinsipnya dua, makanan halal dan baik, udah itu aja. Makanan yang halal dan baik, ini makanan halal dan baik. Dalam konteks makanan emosi juga harus baik. Jangan keseringan menelan kekecewaan, jangan keseringan menelan kebencian, jangan keseringan menelan kemarahan, gitu maksudnya. Itu makanan yang tidak baik, karena itu akan menjadi bagian dari diri kita. Jadi kebayang ya, kalau mohon maaf ya, ada orang ketemu dengan seseorang, tiba-tiba yang keluar dari lisannya itu ada kalimat-kalimat buruk, itulah isi dalam pikiran dan hatinya dia. Dan ini lidah kita ini kan ada, mungkin ibu jamaah sekarang kenal ada satu muscle memory.
Muscle memory itu memori otot. Jadi yang biasa pernah naik gunung, jalan jauh segala macam, dia punya rekamannya di situ tuh. Sehingga ketika dia jalan, ya jalan gitu kan, dia nggak ngerasa letih karena udah pernah ngelakuin itu. Sama juga dengan ini. Kenapa Nabi melarang kita untuk berkata yang tidak baik? Karena ada muscle memory di sini. Jadi hati-hati dengan anak-anak kita atau ada yang anak keturunan kita yang tiba-tiba gampang banget melepaskan kalimat-kalimat buruk. Itu ada memori di sini. Ya, kalimat begini gitu segala macam dijadikan akhirnya jadi suatu kefahaman umum. Ya, seperti itu. Dan caranya gimana ya? Memang harus dilatih ototnya itu, ya. Otot sabar untuk tidak bermaksiat, sabar untuk terus melakukan ketaatan, ya. Itu misalkan kayak begitu. Otot tawadunya. Tawadu itu kayak apa? Melihat orang lain katakanlah yang dia pikirkan ya orang ini jauh lebih baik daripada saya gitu loh. Itu semua ya Masya Allah jamaah sekalian, caranya Allah untuk menjaga kesehatan jasad kita dan jiwa atau emosi kita. Nah, lalu berkaitan misalkan dengan fisiknya gimana? Banyak. Jadi yang masalah kita sekarang bahwa yang kita makan itu sebagian besar sangat berkurang nilai gizinya. Ya, apalagi sudah diolah. Makanya kalau makan sesuatu semakin banyak tidak Anda olah, semakin banyak dimakan fresh, semakin bagus. Gitu. Orang-orang zaman dulu kayak begitu. Ya, jadi kalau saya baca satu buku judulnya Food Rules, yang nulis ini wartawan di Amerika, dia tulis salah satu kaidah itu makanlah makanan. Kenapa ditulis gitu? Karena zaman sekarang ini ada makanan yang sebenarnya bukan makanan tapi kayak makanan. Contoh ya, makanan-makanan ultra processed food itu kan bukan makanan aslinya. Atau makanan-makanan snack yang satu bungkusnya itu 1.000, 2.000, 500 perak itu bukan makanan. Itu like food. Like food, seperti makanan. Ya, jadi makanan dimaksud itu caranya Allah. Jadi kalau mengembalikan itu ke settingan awalnya, makanlah kayak beginian. Ya, dan jangan banyak diolah. Dan di mereka ini Bapak Ibu sekalian ya, gini loh, saya kasih buka satu rahasia yang sejak saya ngomong ini berarti bukan rahasia lagi, ya kan? Banyak sekali yang saya temukan itu ya. Contoh ya, ini kalau yang sudah sering banget ngikutin saya dari zaman dulu kan ada satu resep lama banget tuh kan, isinya tuh ini kunyit, serai sama jeruk nipis. Kita dulu sebutnya ultimate kunyit kalau masih ingat dulu. Ini Bapak jamaah sekalian apa ya? Saya kadang-kadang takjubnya dengan mereka ini apa ini dia serainya siapa namanya? Kunyitnya dipotong-potong. Kalau saya sekarang kalau perkunyitan begini kadang-kadang saya nggak kupas lagi, saya cuci bersih sebelum saya potong. Sebelum saya potong saya cuci bersih, saya bersihkan ini segala macam gitu kan, gitu. Lalu saya potong-potong aja, saya geprek gitu, nggak saya ya boleh kalau mau dipanasin dikasih air panas juga boleh. Ya, kadang-kadang saya blender aja gitu tuh, terus saya masukkan dalam air, saya saring nanti. Tambahkan dengan ini, kasih ini. Dulu ini resep banyak dipakai buat orang promil. Ini. Dari yang mulai kista lah, PCO segala macam. Tapi ternyata yang efeknya ke kolesterol, ke asam urat juga ada. Jadi ketika mereka ini diminum dengan kepercayaan, dengan keyakinan, dengan minta pertolongan sama Allah, yang harusnya mungkin efeknya itu kalau pakai skala 0 sampai 10 cuman 1 atau 2 tiba-tiba 15. Itu ilmu yang barokah. Itulah keberkahan. Yang sekarang di masa sekarang ini banyak ilmu yang dicabut keberkahannya sehingga ilmu ini dipelajari banyak orang tapi tidak menyelesaikan masalah. Yang ada adalah muncul masalah baru. Gitu. Ini contoh ini. Laos.
hilang puas. Ini tuh kan kalau tambah kunyit, tambah serai, dikasih air, dikasih garam, dikasih daging, jadi gulai kan. Iya sih, iyalah benar. Bukan itu yang saya mau cerita. Yang saya mau cerita, ini salah satu rimpang yang sangat powerful dalam detox. Serai. Laos. Ini tanda-tanda saya sudah mulai kurang gula. Saatnya biasanya saya ngopi. Biasanya. Kalau mau jam 11 soal. Gitu. Jadi Laos ini sangat poten, sangat baik dalam mengikat juga. Selain tadi kan ini kan kalau ini kan dia logam berat lah, apa segala macam Laos. Gitu. Ini juga sebenarnya sama. Jadi kadang-kadang saya gambungin aja mereka ini kan, biar rasanya enak, saya tambahkan jeruk nipis, saya kasih madu, jadi tuh barang. Coba aja minum. Ya, coba minum tiap hari, rasain bedanya kayak apa. Ya. Di sayur-sayuran juga ada nggak sayur-sayuran yang sifatnya itu bisa membersihkan? Kan tema kita kan fitrah, kalau mau nyocok-nyocokin. Ada, namanya cruciferous vegetables. Itu bahasa Melayu. Itu tuh brokoli, asparagus. Nanti coba di browsing aja di internet, tulis aja cruciferous vegetables. Nanti ketemu tuh macam-macam. Salah satunya adalah brokoli, asparagus, artichok, sayur itu. Kita ada kok, cuma namanya kita nggak familiar aja dengan. Cuma tadi ada. Nanti lihat aja cruciferous. Satu. Kan dulu buat bersih-bersih nih. Nah, apakah ada lagi sayuran yang punya efek untuk mengikat berbagai macam sampah-sampah kehidupan kita? Ada. Apa itu? Ini Masya Allah keren ini. Namanya apa? Jamur. Jamur tuh sangat bagus dalam mendetoks. Jamur apa aja? Yang jelas bukan jamur yang ada di kulit kita. Bukan gitu. Kan tahu lah jamur lah, nggak usah ditanya lagi. Jamur kuping, jamur telinga, jamur hidung, apa itu? Jamur. Jangan digoreng. Ya dibikin sup lah. Ya boleh lah. Pokoknya jangan digoreng aja. Ya dikukus, di steam gitu kan, di steamboat gitu kan. Dulu saya sering tuh. Dulu sudah nggak lagi. Zaman waktu saya sering masih ngisi di Hong Kong kan. Kalau di Hong Kong tuh makan agak-agak ya gampang-gampang susah sih. Sehingga sama teman-teman di sana itu kita di steamboatin. Jadi sayuran mentah gitu, pakai dandang gitu kan, cemplungin ke situ, cok itu, cocolan pakai kecap doang sama cabe. Jadi juga tuh barang. Ya, akhirnya di sini saya kadang-kadang praktekin juga. Saya belilah sayuran itu kan apa segala macam. Ternyata kalau ketemu kecap yang enak gitu kan asik tuh. Meskipun nanti coba cari kecap yang bener-bener bagus sehat. Kok nggak bikin sendiri aja kecapnya. Gitu. Jadi jamur ya. Tuh bersih-bersih gitu. Ya. Ada lagi nggak? Banyak. Ya. Salah satunya itu adalah, tapi kalau ada tanah sebenarnya. Tanah itu sebenarnya kalau ada beberapa tanah yang bisa dimakan, cuman kita jarang. Salah satunya itu lumpur. Bukan, yang jelas bukan tanah di atas ya, di bawah. Lempung, tanah lempung. Dulu saya pernah makan tuh tanah lempung itu dalam bentuk kapsul, tablet, kaplet. Saya makan. Itu buat ngikat racun bagus. Tuh, kemudian apa lagi? Air. Kalau perairan yang secara air yang bisa mengikat racun-racun itu air kelapa.
Ya. Air kelapa apa? Muda boleh, tua boleh. Ya. Kelapa hijau jangan. Kenapa jangan? Karena semua kelapa itu hijau. Iya nggak sih? Enggak, maksudnya kelapa hijau itu kan nggak hijau-hijau banget. Maksudnya sama kayak kelapa biasa kan? Kenapa dipisahin namanya? Sama aja. Malah nanti coba aja dibaca datanya ya. Kayak gini kan nanti tinggal baca datanya. Jadi saya sering nyoba kelapa muda tapi yang dagingnya sudah keras, terus kelapa muda yang dagingnya masih lembut, sama kelapa hijau itu rasanya beda semua. Kalau rasa beda, kemungkinan itu perginya ke pH. Gitu ilmunya. Satu, nanti baca lagi komposisinya itu segala macam. Nah, yang saya temukan dari beberapa kelapa ini, memang yang paling manis itu adalah kelapa muda yang menjelang tuanya, tapi dia masih agak lembut dagingnya, itu manisnya minta ampun tuh, bagus banget tuh. Tapi kalau kelapa muda biasa, setahu saya nggak terlalu manis, yang dagingnya masih bisa dikerok gitu. Kalau yang biasa tuh harus dipotong, kelapa muda yang agak tua. Jadi itu salah satu air yang sangat baik dalam membersihkan. Cuman ada cumannya lagi. Ada beberapa ahli mengatakan kelapa itu, kalau Anda mau minum kelapa, bagusnya Anda beraktivitas. Kata mereka begitu. Sebab biasanya kalau nggak beraktivitas lemes orangnya. Katanya begitu. Tapi saya biasanya punya metode lain kalau minum air kelapa, supaya nggak muncul reaksi kayak begitu. Memang ada beberapa bahan di kelapa itu yang memang bagusnya untuk orang-orang, kata mereka sih, tapi oke lah, kata mereka tuh itu cocok untuk orang yang misalkan lagi sepedaan, lagi ada jogging, panas banget, minum itu cocok. Tapi kalau nggak ada aktivitas fisik, dia kayak nyedot, makanya agak kerasa lemes. Nah, biasanya solusi yang saya berikan itu, saya masukin madu situ, saya masukin garam lagi sedikit aja, saya masukin jeruk nipis. Itu beda rasanya tuh. Dan memang lebih bagusnya kalau beraktivitas. Makanya kalau habis sepedaan, habis jogging, jangan minum es teh. Ya. Minumnya air kelapa. Kalau saya biasanya ya gitu, pergi misalkan habis sepedaan gitu kan. Kemarin saya sepedaan hari apa ya, 2 hari yang lalu, hari Ahad. Nah itu nyari tukang kelapa, cari kelapa yang agak keras, jadi ngemilnya kelapa tua itu. Kan lemak itu kan, lemak bagus. Ya, nggak ngemilnya ke warung mie, warung gorengan, sayang badannya kan. Jadi sudah mulai harus disiplin. Dan kalau sudah disiplin, Anda tidak butuh motivasi lagi. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai mengkondisikan badan kita ini, Bapak Ibu sekalian, dengan kedisiplinan yang kita tanam, asik tuh. Jadi nanti nggak ada alasan lagi, aku pengen olahraga tapi nggak ada teman, nggak ada. Islam sudah mengajarkan kedisiplinan itu dengan sholat, kan gitu kan? Maka jangan diperlambat sholatnya, atau diperlama, dimundurkan, gitu-gitulah, kayak begitu. Insyaallah hampir jam 11. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak banyak. Banyak. Oh masih. Saya pikir saya sudah berhusnuzon, sudah sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dokter, tadi disebutkan air putih yang bagus itu ditambahkan dengan mineral, ya. Itu ditambahkan dengan jeruk nipis dan sedikit garam. Pertanyaan saya, apabila kita terlalu sering minum menggunakan jeruk nipis, itu akan berpengaruh tidak terhadap tubuh kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu pikirkan tentang jeruk nipis itu sehingga menyebabkan masalah gigi apa? Ya sebenarnya gini, ya bukan masalah di jeruk nipisnya. Jadi gini ya, tubuh kita itu kan di set up sama Allah berada pada pH yang normal.
nggak normal banget ya, sekitar 7,3 7,4 lah ya. Dia dibilang normal, netral itu kan pH-nya 7. Di bawah 7 itu namanya asam, di atas 7 pH-nya namanya basa. Gitu loh. Makanya saya sering sebutnya kita tuh agak-agak light alkaline, alkali ringan gitu loh. Nah, makanan yang kita makan ya itu dan emosi yang kita rasakan itu bisa mengubah suasana pH itu. Contoh mungkin kalau nanti coba aja lihat, jamaah sekalian lihat, buka datanya, tulis aja, ketik situ namanya acid forming food. Acid forming food. Acid forming food itu makanan pembentuk asam yang menyebabkan asam. Nanti ada juga alkaline forming food, gitu loh. Nah, kita mau nggak mau harus jujur bahwa banyak yang kita makan dari pagi sampai sore hari sampai malam hari kebanyakan yang asam. Nah, masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah ketika terlalu asam, ya, ketika terlalu asam, maka tubuh akan menyeimbangkan itu dengan cara mengambil sumber kalsium. Oke. Sumber kalsium itu yang paling banyak adanya di mana? Gigi sama tulang. Nanti coba baca lagi datanya. Saya agak bukan males sih, agak nggak mau membuka diskusinya. Ya, salah satunya sih ya. Itu ternyata negara-negara yang justru malah tingkat konsumsi susu, ya, itu ternyata angka osteoporosisnya malah tinggi. Kan nggak nyambung dengan konteks bahwa susunya adalah sumber kalsium. Nanti kita lihat itu dibahas dari berbagai sudut pandang, dari pH-nya apa segala macam gitu-gitulah. Nah, kembali ke pergigian tadi. Jadi kalau misalkan ibu bilang kalau minum jeruk nipis misalkan itu menyebabkan atau bisa membuat ada masalah nggak untuk jangka panjang, misalkan menyebabkan giginya bermasalah. Sebenarnya gigi bermasalah itu sendiri bukan masalah dari jeruk nipisnya, sudah karena asam duluan, itu masalahnya. Jadi ketika ketemu jeruk nipis jadi sakit, dia nggak nyaman, orang bilang apa, ngilu gitu kan. Itu masalah di gigi itu dan masalah di gigi itu bukan masalah sehari dua hari ya. Plak yang muncul di gigi seseorang itu hasil dari asam. Plak ya, plak yang ada di bawah karang-karang gigi itu hasil fermentasi dan hasil asam yang ada pada perut kita. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita membersihkan karang gigi itu kemudian problematika di dalam ini kelar, enggak. Lokal ya di lokalnya sih ya. Nah, jadi kalau jangka panjang gimana ya? Kalau logikanya sih ya. Tadi kan saya tuangkan ini tuh berapa banyak? 1/4 tuh. Gak ada masalah lah sebenarnya. Asal jangan, kan ada kapan hari itu ada tuh lagi tren-tren minum jeruk nipis kilo gitu kan. Ada. Supaya turun berat badan. Saya sebutin lah itu kan, ada kan. Itu kan ya kacau lah lambungnya. Gitu loh. Kalau cuil-cuil begini aman aja, insyaallah tidak masalah. Ya, gitu Bu ya. Jelas ya? Nah, jadi makanya nanti alkaline forming food ini, makanan-makanan pembentuk alkali ini Anda pelajari apa saja. Contohnya apa? Udah ketemu, udah lihat belum tadi? Alkaline forming food, contohnya apa? Setahu saya kurma. Kurma itu kayaknya sifatnya ya, setahu saya basah. Kalau acid forming food contohnya apa ya? Tepung, minyak, gitu kan? Asam semua itu. Gitu. Baik, kita baca pertanyaan. Siklus menstruasi tidak selesai, tidak teratur. Sempat diagnosa polip. Kemudian 2 bulan sempat normal, bulan ketiga kembali siklusnya tidak teratur. Bagaimana cara menjaganya? Kira-kira saya mau jawab apa ya? Nggak usah dicari atau nggak usah dipikir bagaimana korelasinya, tapi ini yang saya pelajari.
Kalau menstruasi begini bermasalah, perbaikilah hubungan sama ibu. Minta maaf ke kuburannya, ngobrol. Saya kalau orangnya ada depan saya, ya ini nanya begini, saya ngomong begini bisa nangis dia. Pasti ada masalah sama ibu. Rahim soalnya. Ini kan kita membayangkan bayi, janin gitu kan. Makanya sains tuh membuktikan bahwa seorang anak itu tidak bisa melepaskan ketergantungan dia terhadap orang tua, apalagi ibu. Karena ibu itu bukan cuman mengalirkan nutrisi dari apa yang dia makan melalui plasenta, tapi dia juga mengalirkan rasa emosional kepada anak yang ada dalam perutnya itu. Makanya jangan bantah ibu, jangan konflik sama ibu, jangan masalah sama ibu. Fatal akibatnya. Fatalnya kemana coba? Ke kehidupan. Bukan hanya jasad doang. Saya itu pernah ketemu orang gitu kan, ya Allah, kawin cerai, kemudian dia sampai kemo lah, kanker, tumor. Coba, ini masalahnya ribetnya minta ampun. Usut punya usut, tanya punya tanya, ternyata masalah sama ibu. Dia nggak terima dengan perlakuan ibunya. Coba, ibunya melakukan itu karena apa? Karena kekurang ilmuwan. Maka fa'fu anhum, maafin mereka. Rahim kan, rahim itu kan simbol kasih sayangnya Allah. Rahimnya Allah, maha penyayangnya Allah, yang Allah ciptakan itu di manusia. Maka jangan kotak-katik. Siapa yang memberikan atau mengajarkan kasih sayang kepada kita? Ibu. Maka jangan masalah sama ibu, ya. Itu yang saya tulis kemarin, yang banyak protes. Orang-orang yang tidak banyak masalah dengan orang tuanya, relatively saya bilang hampir-hampir bisa dipastikan, meskipun nggak 100%, itu nggak kena penyakit berat. Sama dengan analogi sebaliknya. Sebagian besar masalah yang berhubungan dengan masalah reproduksi itu bukan pasti ada kaitannya dengan masalah pengasuhan dan kasih sayang. Apalagi sudah sampai menyerang ke organ yang di situ dibenamkan Allah kasih sayang bernama rahim. Ya sudah, berarti ada masalah sangkut tuh. Kalau sudah meninggal ya minta maaf, minta ampun atau bersedekah atas nama orang tua segala macam, sampaikan ke Allah, aku ridho dengan segala kekurangannya, aku maafkan dia dan seterusnya. Barulah minum kunyit, serai, jeruk nipis dalam keadaan hati sudah pam. Sepanjang itu belum diselesaikan, ya sepanjang itulah dia akan menderita. Ya. Makanya ya, kalau orang sudah kena penyakit berat, sudah dapat nasihat juga tidak mau berubah, biasanya proses pengobatannya susah. Gak sembuh-sembuh dia. Ya itulah hukumannya dalam tanda kutipnya. Itulah hukumannya untuk dia sadar. Contoh nih, misalkan dalam bab tentang pertumoran, perkankeran segala macam, sudahlah. Itu pasti ada masalah dengan hati dan jiwanya dia, pasti. Tidak mau juga maafin, ya terimalah kemoterapi. Sakit nggak kemo? Sakit. Gak mudah kemo tuh. Ya, rambut rontok lain segala macam. Maka saya bilang itu, hiduplah dalam keadaan mudah memaafkan, berlapang dada. Udahlah, kita bakal mati juga gitu loh. Ngapain bawa-bawa dendam sama orang gitu loh, ya sayang. Jadi kadang-kadang saya ngelihat ada orang-orang penyakit gitu tuh, kadang-kadang kasihan aja gitu kan. Apa yang kau tahan-tahan dalam hati itu? Tidak ada gunanya juga, ya. Mau ketemu dengan Allah dalam kondisi kita masih menyimpan dendam dan kebencian dan kemarahan atau jengkel, bahasa jengkel aja. Coba lihat, Al-Quran itu sudah sampai ngomong, coba, fala takullahuma uff, aja nggak boleh, aja nggak boleh. Makanya ini saya nasihatin nih kepada ibu-ibu nih, ya, suami Anda adalah surga Anda sekaligus nerakanya Anda. Hati-hati, ya, hati-hati dengan sikap.
Ya, hati-hati dengan sikap terhadap suami. Kenapa? Satu ketakridoannya dia terhadap seorang istri selesai. Kalau bahasa anak sekarang, kelar hidup lo. Satu ketakridoannya dia, ya, bahaya. Kenapa? Kalau sudah bab tentang ridho nggak ridho itu efeknya ke jasad itu besarnya luar biasa. Nggak tenang lah, nanti sakit inilah itu segala macam. Apalagi sama orang tua, ya. Jadi kalau ngelihat ya, ini kalau mau ngeriset-riset sederhana. Jadi kalau ketemu dengan orang yang sakit terus itu kan, entah kakinya, entah tulangnya, entah ininya segala macam, coba dicek, di-trace emosinya, pasti ada masalah itu orang. Kenapa? Allah tuh nggak pengen kita tuh sering-sering sakit soalnya. Kalau sering-sering sakit kan nggak bisa ibadah kita. Nabi udah jelaskan, manusia yang paling susah hidupnya itu adalah para rasul dan para nabi, titik. Demamnya mereka itu sampai Ibnu Mas'ud mengatakan ketika beliau radhiyallahu anhu pernah memegang badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu demam atau tinggi, dipegang badannya kayak megang besi panas. Coba. Itu ujiannya mereka. Jadi ujian kita itu sebenarnya biasa aja, cuman kita aja yang lebay. Gitu loh. Makanya supaya nggak banyak ujian gimana? Nggak mungkin. Satu, supaya nggak banyak, supaya kita kokoh dengan atau kita punya asuransi langit supaya nggak banyak kena ujian. Caranya gimana? Banyakan ya sedekah, banyakin bantu orang, tolong orang, memenuhi hajat orang. Insya Allah Anda akan dibantu sama Allah. Toh ketika ada ujian atau musibah nanti Allah mudahkan. Gitu loh. Begitu ya Bu yang bertanya. Semoga Allah sehatkan. Berarti bisa mau pakai ini bisa. Kalau nggak mau pakai, kalau mau pakai yang produk kita di luar juga bisa tuh. Berkah Makur Blend juga bisa. Isinya juga ini juga. Kalau nggak mau ribet. Saya punya anak perempuan lah yang usianya 10 tahun. Apakah boleh anak 10 tahun mengkonsumsi jamu kunyit asam tiap hari? Ini pertanyaan perlu saya buka datanya dulu sih ya. Tapi kalau sesekali mungkin oke lah. Atau kalau sekali-sekali atau setiap hari dalam jumlah yang tidak banyak, insya Allah aman. Tapi kalau sehari sampai 3 kali, mungkin dia minum pagi, siang, sore gitu kan, mungkin janganlah. Makan aja dibenerin kalau saya sih ya. Sekali-sekali minum kunyitnya sih oke aja. Ya. Apakah ada pengaruhnya ke tubuh kita ketika minum pakai tangan kiri? Ada. Jadi kayak kalau kata Nabi kan jangan makan dan minum seperti setan. Setan itu makan minum pakai tangan kiri. Jadi itu analogi saja. Jadi kita mencontoh perilakunya setan. Jadi kalau sering-sering gitu, saya aja. Ini enggak, maksudnya gini, ini bukan tema tentang makan dengan tangan kiri. Saya aja kadang-kadang kalau makan atau minum dalam kondisi kadang-kadang berdiri gitu ya, entah khilaf lah segala macam kadang-kadang atau lagi tergesa-gesa, itu saya merasa ada perubahan sikap saya. Menurut saya. Jadi bawaannya jadi nggak tenang, tergesa-gesa gitu. Gara-gara cuman makan dan minum dalam kondisi berdiri. Ya makanya Nabi melarang kan, jangan makan atau minum berdiri. Gitu. Obat DBD, demam berdarah, dengue. Obatnya kalau ada emergensi bawa ke rumah sakit. Emergensi itu maksudnya dia orang demam berdarah ini kan bisa kekurangan cairan. Ya. Kalau kekurangan cairan, dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Tandanya apa? Orangnya sudah mulai nggak sadar, lemes, itu bawa ke rumah sakit. Karena itu ada golden periodnya. Jangan sampai gara-gara dehidrasinya dia meninggal dunia. Ya, itu satu. Tapi kalau nggak ada masalah itu, dia makan, minum semua masih bagus, banyak sekali obat yang kita bisa pakai buat ngobatin itu. Bukan obat sih ya, tumbuhan lah ya.
Salah satu yang paling populer di Indonesia itu adalah angka, daun angka, atau daun jambu juga bisa, jus jambu juga bisa, ya itu. Demamnya pakai apa? Ya kalau bisa mau pakai kunyit sama lada hitam itu juga bisa. Kalau enggak ya udah tinggi banget ya mungkin pakai paracetamol juga nggak apa-apa. Ya. Udah jam 11 lewat malah. Saya mau kasih ilmu satu. Nanti beli barangnya. Tapi saya nggak jual. Tahu castor oil? Castor oil. Nggak tahu. Minyak jara. Minyak jara. Ya, itu ada minyaknya. Jadi minyak jara itu nanti kalau lihat di marketplace banyak yang jual tuh. Minyak jara, castor oil. Castor oil itu salah satu minyak yang sangat bagus buat rambut. Ya, satu. Diolesin menjelang tidur gitu, diolesin, atau mungkin lagi Anda nggak ngapa-ngapain, nggak pakai jilbab di rumah gitu ya, diolesin itu. Menguatkan, menghitamkan segala macam. Itu satu. Yang kedua apalagi? Malam ya, kalau mau tidur diolesin itu. Dia ngencengin. Kan seru kan? Tiba-tiba bangun tidur suaminya pangling. Siapa ini? Nggak segitunya juga, keles. Castor oil. Dan setahu saya diminum pun juga oke. Minyak itu. Belinya di marketplace banyak. Ya. Minyak jara. Buat itu juga bisa. Keluhan-keluhan gatal-gatal apa gitu, pakai itu juga bisa. Diangetin. Ya. Nah terakhir, ini saya baru dapat juga datanya nih kemarin, Masya Allah. Sumber kolagen yang sangat baik. Kalau biasa kan saya kan tulang, ceker. Ternyata ada satu lagi. Itu gimana ya? Bayangkan ini ayam jantan. Di atas ayam itu ada ininya. Itu kolagennya tinggi. Apa namanya? Gengger. Ya. Itu kolagennya tinggi. 90% isinya kolagen. Gengger ayam itu. Saya nggak jual. Yang jual pedagang ayam. Nanti biar keren beli sama dia, bang beli kolagen sih gitu kan. Jual gengger ayam. Gitu. Ya. Apa fungsi kolagen? Banyak. Ya. Nah, tadi bab tentang pertulangan, persendian, kulit keriput itu pakai kolagen aja. Sumbernya di mana? Banyak. Biasa kita sebutkan ceker ayam, kulit ikan, tulang, bahkan itu cangkangnya telur itu tinggi kolagen tuh. Ya. Termasuk tadi terakhir jengger ayam tuh. Atau kolang-kaling, rumput laut, atau yang ada anggaran sarang walet. Ya ada anggaran gitu. Lumayan soalnya. Saya pernah beli juga itu, karena lama-lama ngapain juga lah, beli makan kolang-kaling aja lah. Lebih murah meriah. Ya, jadi nanti kalau bikin apa namanya? Sup kolagen ala-ala gitu kan. Sup kolagen ala-ala. Ada satu lagi seaweed. Semacam rumput laut lah ya. Itu juga tinggi kolagen. Jadi bikin sup atau minuman tinggi kolagen. Pakai air kelapa tua aja. Isinya rumput laut, seaweed tadi, lidah buaya, kolang-kaling, lidah buaya, rumput laut, sama lidah buaya 3 tuh. Ya, kasih cincau sedikit, kasih madu, surga kita, insya Allah kan. Jadi kalau udah sering-sering minum begini, Anda ngelihat es campur gitu kan, nggak tertarik lagi gitu loh. Udahlah gula lagi, sirup lagi segala macam gitu loh. Nah itu berarti fitrahnya sudah mulai kembali.
Udah bener tuh. Jadi kalau ngelihat makanan-makanan nggak sehat itu kita masih terlalu besar keinginan kita makan, nah itu belum kembali ke riset itu badan itu, ya. Baik, saya kira mungkin gitu. Sudah jam 11 lebih, saya pamit dulu.